Salam olahraga sobat kiper semua, ya masih dalam suasana Idul Fitri ya. Hari ini sesuai dengan permintaan dari banyak sobat kiper sebelum-sebelumnya, saya akan membagikan cara merawat glove. Nah, tapi saya akan melakukannya sedikit berbeda ya. Saya tidak akan menjelaskan kayak bagaimana pre-washnya saja atau bagaimana dengan menjemurnya saja ya. Tapi ini adalah video komprehensif mengenai apa yang sebaiknya sobat kiper lakukan mulai dari membeli glove hingga akhirnya menyimpan glove ini untuk pertandingan selanjutnya ya. Jadi di sini kalau saya jabarkan ya secara teknis dia tuh ada 4 step ya. Yang pertama tentu saja ketika glove sudah dibeli, saya harus melakukan pre-wash ya, pre-washing atau pencucian terlebih dahulu sebelum digunakan sebelum bermain ya. Hari ini yang menjadi kelinci percobaan saya itu adalah PGS Pro Storm ya, yang barusan saja saya beli ya. Ini satu-satunya glove baru saya, jadi saya akan tunjukkan langsung bagaimana dengan pre-washnya supaya sobat kiper bisa melihat bagaimana hasil pre-wash itu ya. Lalu yang kedua nanti saya akan membahas bagaimana cara sobat kiper melakukan perawatan atau lebih tepatnya teknik-teknik yang perlu sobat kiper ketahui supaya ketika bermain umur glove itu bisa lebih panjang ya, dalam artian tidak merusak glove ketika sedang bermain ya. Lalu step ketiga itu adalah pencucian setelah digunakan bermain, termasuk di situ mencucinya kembali seperti apa ya, dan juga mengeringkannya seperti bagaimana. Lalu step keempat itu adalah bagaimana menyimpan glove yang baik ya. Jadi langsung saja tanpa basa-basi kita mulai dari step pertama ya. Nah, saat ini saya sekarang memiliki PGS Pro Storm ya, yang baru saja saya beli. Dan bersama saya sudah ada 2 ember berisi air panas atau hangat ya. Panas dan hangat itu relatif ya. Tapi indikator saya selalu begini. Air yang cukup untuk mencuci glove itu adalah air yang ketika kamu mencelupkan tangan kamu ke dalam, kamu sudah merasakan bahwa air itu sudah lebih panas ya, udah panas. Namun kamu tidak masalah merendam jari kamu di dalamnya. Dalam artian tidak kayak kepanasan. Nah, seperti itu ya. Jadi jika sobat kiper sudah mencapai temperatur air seperti demikian, itu temperatur yang sudah cukup untuk melakukan pre-washing atau pencucian glove juga nanti ke depannya ya. Nah, di sini saya menyiapkan 2 bucket. Kenapa? Karena nanti ada yang mau saya tunjukkan tentu saja. Tapi sebenarnya jika sobat kiper hanya menggunakan 1 bucket itu tidak ada masalah ya. Di kedua ember ini dua-duanya isinya air panas atau air hangat ya, tergantung definisi sobat kiper tadi ya. Seandainya sobat kiper ngerasa kayak saya ini hanya punya 1 ember dan apakah boleh seandainya yang pertama air panas lalu yang kedua air dingin supaya saya bisa hanya cuma menggunakan 1 ember? Jawabannya bisa, tidak ada masalah dengan hal tersebut ya. Nah, jadi langsung aja kita mulai. Ayo langsung aja kameranya nyorot. Jadi langsung saya celupkan seperti ini ya. Ketika pre-washing saya pastikan semua bagian itu bisa terendam terlebih dahulu ya. Seperti ini. Nah, lalu di sini ini adalah gerakan mencuci glove yang paling penting ya, yaitu diremas-remas seperti ini. Nah, kita bisa lihat di pre-washing yang pertama itu akan muncul buih-buih dan busa seperti demikian ya. Nah, saya ganti dengan glove yang satunya lagi. Nah, buih-buih atau busa itu adalah senyawa-senyawa kimia dari hasil proses manufacturing latex ya, yang larut di dalam air panas. Dan ya kalau sobat kiper masih ingat dari pelajaran SMA ya, ketika senyawa kimia larut di situ ya, itu ada reaksi kimia dan ada gelembung-gelembung gas seperti itu ya. Di sini ada pelarutan. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, yang perlu sobat kiper perhatikan di sini ketika saya mencuci, nanti mau dicuci pre-washing atau dari cuci yang ketika kotor ya, itu juga sama. Gerakan yang paling penting itu adalah dengan meremasnya seperti gini. Ya. Jadi latex itu tidak akan rusak jika diremas seperti demikian. Tapi yang perlu diperhatikan, nah ini kebiasaan kita ya. Kadang karena kebiasaan mengeringkan baju, kita pengen memutarnya seperti ini. Nah, ini jangan ini akan merusak latex jika diputar seperti demikian ya. Jadi yang perlu dilakukan itu cuma dengan meredamnya dan diperas, ditekan-tekan seperti ini ya. Kalau sobat kiper ada perhatikan video saya sebelumnya yang saya menunjukkan sarung tangan X menjadi bersih, itu juga tekniknya sama ya.
Nah, setelah dilakukan pre-washing, di sini glove itu lateksnya sudah teraktivasi atau pori-porinya sudah mulai membuka. Saya nggak tahu ini kelihatan di kamera atau tidak, tapi dari penglihatan saya di sini teksturnya secara visual itu sudah berbeda dibandingkan ketika dalam kondisi baru tadi. Seperti demikian ya. Ini ada satu lagi, saya remas dulu seperti demikian. Ya, ini saya yakin tidak akan terlihat dengan baik di kamera, tapi di sini airnya sebenarnya sudah terlihat lebih keruh dan sudah banyak minyak yang berkumpul di bagian atas air sini ya. Jadi airnya sudah tidak jernih. Nah, setelah saya melakukan pre-washing yang pertama, saya bisa melanjutkannya dengan yang kedua. Tentu saja tadi seperti yang saya bilang, jika sobat kiper hanya menggunakan satu ember dan ini tidak menggunakan air panas tapi air dingin, itu juga sebenarnya silakan saja ya. Tapi pastikan, biasakan dilakukan sebanyak 2 kali ya. Jadi sobat kiper minimal perlu mengganti airnya sekali ya. Yang dilakukan tetap sama ya, saya celupkan lalu di dalam air saya remas-remas seperti ini ya. Jadi dia masih dalam kondisi dalam air, saya remas-remas seperti ini supaya lebih banyak senyawa kimianya yang terperangkap di dalam keluar bersama dengan air yang dikeluarkan oleh lateks tersebut. Ya, tentu saja sobat kiper harus melakukannya untuk kedua sarung tangan. Nah, di sini kita bisa lihat sampai yang kedua airnya masih ada buih meskipun sudah tidak sebanyak yang pertama, dan ini juga airnya sudah mulai berminyak di bagian permukaan dan menjadi lebih keruh ya. Nah, setelah sarung tangan sudah dibilas sekali lagi ya, jadi 2 kali pembilasan seperti yang tadi saya sudah memerasnya sehingga pastikan air yang bisa dikeluarkan itu sudah tidak banyak lagi seperti demikian. Cara cepat untuk mengeringkan glove ya sebelum kita mulai proses penjemuran itu adalah dengan cara mempersiapkan suatu kain ya seperti ini. Saya tutup glove saya lalu saya tekan seperti ini ya. Jadinya kelebihan air itu akan segera diserap oleh handuk atau kain ya. Sehingga glove ketika sudah dilakukan situ, nah seperti ini, nah sudah diperas, sudah tidak ada air yang menetes lagi ya. Dan saya lakukan hal yang sama untuk glove yang satunya lagi. Tidak perlu digesekkan, cukup ditekan lembut saja ya. Nah, dan kita bisa lihat hasilnya kainnya basah, sedangkan glove-nya tidak akan meneteskan air lagi. Nah, di saat ini, sekarang sobat kiper sudah memiliki banyak opsi ya. Bisa saja ini dijemur demikian aja. Jadi kalau saya sih hobinya biasanya taruh di atas suatu rak ya di kamar saya. Saya angin-anginin seperti ini saja. Bahkan tidak ada keluar outdoor sama sekali ya. Tapi jika sobat kiper pengen menjemurnya di outdoor diangin-angin di outdoor itu juga silahkan saja ya. Yang pasti hindari sinar matahari langsung. Oke? Teknik menangkap sangat penting dalam memperpanjang umur glove. Jika kamu sering sekali menangkap dengan menggunakan ujung jari, laju abrasi di bagian ujung jari pasti akan sangat cepat ya. Ketika kamu bangun dari sehabis melakukan diving, jangan bangun dengan menggunakan lateks sebagai tumpuan, tapi bangunlah dengan menggunakan kepalan tangan ya. Itu akan memperpanjang umur lateks. Lalu teknik diving juga sangatlah penting ya. Jadi biasakanlah ketika kamu diving, kamu biarkan sisi telapak glove yang bersentuhan dengan tanah terlebih dahulu dan jangan mendarat dengan menggunakan lateks terutama di berat badan ya. Jadi biarkan saja selonjoran terus ya. Cara melepaskan glove itu juga sangat penting. Jangan menarik glove di bagian jari ya untuk melepaskan glove dari tangan kamu ya. Karena itu akan merusak lateks. Tapi tekanlah punggung tangan kamu ke dada kamu, lalu tarik keluar tangan kamu dari lateks. Dengan cara itu, kamu tidak akan merusak lateks. Nah, itu tadi adalah hal-hal yang sobat kiper perlu perhatikan untuk menjaga supaya sarung tangan tetap awet ketika digunakan bermain ya. Jadi teknik menangkap juga dengan teknik-teknik yang tadi sudah saya sebutkan itu sangat berperan penting untuk memperpanjang umur glove ya.
Tapi ya kita tahu lapangan di Indonesia itu emang tidak terlalu ideal, dalam artian bisa aja lapangannya terlalu berpasir, berkerikil ya, atau bahkan bolanya bisa menjadi musuh kita. Kenapa bolanya tidak bulat sempurna dan sudah ada yang sompel, itu juga bisa memberikan goresan kepada latex. Untuk aspek itu ya kita sebagai kiper tidak bisa berkata banyak ya. Nggak mungkin kita bilang, saya nggak mau main di situ karena lapangannya jelek. Atau, saya nggak mau main pakai bola itu. Nanti malahan ditagihin. Ayo, udah kalau gitu kamu yang beli bolanya, kamu yang bawa bola bagusnya. Nah, itu juga susah ya. Kita beli glove aja udah mahal. Nanti disuruh beli bola juga. Jadi, itu hal-hal yang bisa mempengaruhi umur glove dari segi permainan ya. Nah, sekarang untuk mencuci, ya saya untuk mencuci glove ini simple saja. Jadi nanti sobat kiper bisa lihat, ini adalah sarung tangan PGS Pro Storm. Saya sengaja pilih untuk menggunakan sarung tangan ini untuk satu sesi latihan. Sesi latihannya itu baru habis hujan dan satu sesi pertandingan gitu ya. Saya sengaja pilih PGS Pro Storm ini karena desainnya yang paling putih dari semua glove saya, sehingga bisa menjadi perbandingan before dan after pencucian ya. Nanti saya akan rekam lagi video atau foto dari sarung tangan ini setelah saya cuci ya. Nah, di sini hari ini saya akan mencuci tanpa menggunakan sabun glove cleaner ataupun juga sabun bayi ya. Jadi untuk membuktikan bahwa cukup dengan air saja sebenarnya glove itu sudah bisa dibersihkan dengan sangat baik ya. Jadi di sini saya punya dua ember ya, yang merah ini ember yang temperatur airnya sama dengan temperatur yang biasa saya gunakan ketika pre-washing, dan di ember hijau ini air dingin. Jadi air biasa aja langsung dari keran, tidak ada tidak ada saya kasih air panas ya. Jadinya dingin saja. Lalu persiapkan juga handuk ya. Nah, cara mencucinya itu sebenarnya simple sekali ya. Tinggal saya ambil glove-nya lalu saya celupkan ke dalam. Nah, ketika saya celupkan ke dalam, tentu saja ada opsi untuk sobat kiper untuk merendamnya dulu ya. Tapi yang saya temuin biasanya kalau misalnya direndam itu hasilnya tidak akan sebegitu efektif. Dalam artian sobat kiper mau merendamnya sekitar 15 menit atau 10 menit, hasilnya itu tidak akan jauh berbeda dengan jika sobat kiper langsung memprosesnya ya. Memprosesnya itu sama seperti yang saya berikan di video pre-washing ya di bagian awal tadi, yaitu cukup dengan meremasnya seperti ini di dalam air ya. Ingat, diremas, tidak diputer, dipelintir, juga tidak ditarik, cukup ditekan, remas seperti demikian saja ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, saya kasih ini, saya tidak tahu terekam baik dengan kamera atau tidak, tapi di sini air sudah menjadi keruh. Ya, jadi cukup dengan diremas-remas saja di dalam air ya, kita bisa lihat airnya berubah menjadi keruh dan latex menjadi lebih putih ya. Jadi tinggal dimasukkan saja, diremas-remas seperti demikian ya. Jangan lupa untuk meremas glove yang kedua ya. Ini kita bisa lihat perbandingannya, ini hitam sekali ya. Setelah saya remas-remas ya, diputer dikit, terus diremas lagi, diputer, remas. Jadi biar setiap bagian latex terkena remasan dengan merata. Nah, kita bisa lihat, wah langsung lebih bagus ya. Gitu. Nah, di sini saya dapetin volume air sebenarnya tidak berpengaruh besar ya. Dalam artian lebih bagus sobat kiper mengganti air lebih sering daripada menggunakan air banyak dalam satu ember ya. Jadi ini kebetulan karena air panasnya tadi saya masak sedikit berlebih, jadi embernya ini terlihat lebih penuh ya. Tapi sebenarnya mau pakai air banyak sekali atau airnya lebih dikit pun sebenarnya tidak ada masalah ya. Yang sobat kiper juga perlu perhatikan itu di bagian spandex ini ya. Di bagian velcro-nya ini, jika ada misalnya sobat kiper habis main lumpur, nah itu sobat kiper mungkin perlu sikat gigi untuk dibersihkan seperti ini. Tapi hati-hati jangan sampai terkena latex ya. Ini kebetulan mainnya tidak ada yang nyangkut di bagian velcro, jadinya saya tidak perlu sikat gigi untuk membersihkan bagian ini. Nah, ini seperti yang saya sebutkan, sarung tangannya putih sekali ya. Nah, kotoran di bagian spandex ini ya, atau di bagian dry fit itu memang sulit untuk dibersihkan ya. Tapi kita bisa lihat bahkan di backhand aja cukup dengan air hangat dan diremes-remes itu sudah ada perbaikan kebersihan ya di bagian belakang. Nanti saya bakal sandingkan side by side hasil dari pencucian gitu. Wah, lihat udah cukup bersih. Nah, begitu sudah ini, saya lihat air ini juga udah kotor ya, air hitam. Saya langsung pindahkan ke ember satunya lagi yang isinya air dingin. Jadi ini sebenarnya cuma untuk memastikan dia bersih ya. Jadi biasanya setelah 2 kali pembilasan itu glove memang sudah bersih ya. Bentar, saya coba. Ya.
sini. Nah, jadi yang glove sebelahnya lagi juga saya taruh lagi-lagi sama. Ini di sini air dingin ya. Lagi-lagi sama, cuma saya remas-remas seperti ini, sembari saya putar untuk memastikan semua bidang glove itu terkena tekanan dan perasan dengan merata ya. Cukup demikian saja. Nah, ini saya tidak tahu bakal terekam baik dengan kamera atau tidak ya, karena kamera saya jarak fokus dekatnya itu tidak begitu baik ya. Nah, tapi tenang saja, nanti akan saya sandingkan hasilnya tanpa glove cleaner dan juga tanpa sabun bayi. Dan hasilnya lihat ya, putih cakep. Sebenarnya jika sobat kiper pengen lebih bersih lagi, ya tentu saja bisa sobat kiper lakukan dengan metode peras-perasan ya. Ini bisa dilihat bagian ujung jari saya tidak begitu peras dengan spesifik ya, masih lebih kotor dibandingkan bagian telapak tengah yang jelas lebih gampang diperas ya. Tapi jika sobat kiper pengen, ya sebenarnya silakan ganti air lagi dan gunakan bilasan remasan ketiga ya, di trip ketiga itu pasti akan lebih bersih lagi. Cuma biasanya saya dapetin karena untuk hemat waktu juga habis main bola capek ya, itu setelah 2 kali pembilasan seperti ini atau 2 kali air ya, ganti air 2 kali, itu sebenarnya sudah mumpuni. Jadi bersihnya itu udah 90% ke atas gitu ya. Jadinya saya jarang sekali ngebersihin untuk yang menggunakan air ketiga ya, seperti demikian. Oke, nah ini bakal saya sandingkan biar sobat kiper bisa melihat sendiri perbandingannya. Nah, lalu jadi sobat kiper tinggal perlu menjemurnya saja. Nah, untuk menjemurnya saja, menjemur itu sangat gampang sekali ya. Bahkan sebenarnya saya bilang menjemur juga tidak pas ya, lebih tepatnya mungkin diangin-anginkan bahasanya yang lebih pas ya. Yang saya akan lakukan itu cukup dengan, biasanya bahkan saya taruh di kamar. Jadi bahkan bukan di ruangan outdoor ya. Tidak di, biasa saya lihat ada gambar biasanya dari yang ngetek kiper lokal, biasa dia bersihkannya itu dengan cara digantung seperti ini di jemuran tapi tidak terkena sinar matahari langsung. Ingat, jangan pernah kena sinar matahari langsung. Karena sinar matahari langsung itu bisa merusak lateks ya. Lateks itu sensitif terhadap sinar UV ya. Nah, jadi jangan langsung kena sinar matahari langsung, karena kalau udah sampai super kering dan di situ udah terjadi degradasi lateks itu mau dibasahin seperti apapun, feel-nya udah tidak akan sama seperti sebelumnya. Dan di masa lalu saya pernah terkena masalah seperti itu, di mana sarung tangannya itu saya jemur di outdoor, terus habis itu saya lupa ngambil masuk dan hasilnya lateksnya rusak, mengkerak biasanya seperti itu. Dibasahin, direndemin pun sudah tidak akan kembali lagi. Jadi ingat, tidak ada sinar matahari langsung ya. Setelah sarung tangan ini sudah dikeringkan, jadi biasanya saya suka menyimpan glove itu ketika dia sedikit lembab ya. Jadi kemarin itu sempat ada yang bertanya kepada saya, "Bang, saya simpan lateksnya sampai dia itu terjebak seperti ini. Jadi lengket persis seperti ini, kalau angkat gini dia tuh masih menempel seperti itu." Nah, kalau sampai itu terjadi, cara melepaskannya itu adalah dengan cara kamu rendam dulu semua glove-nya ke dalam air ya. Biarkan beberapa saat, mungkin sekitar 3 menit gitu ya, supaya lateksnya udah lebih menyerap air, lalu kamu buka pelan-pelan seperti itu ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena lateksnya disimpan dalam kondisi yang dari lembab sampai menjadi kering dengan kondisi lateks saling menempel seperti ini ya. Itu penyebabnya. Solusinya seperti apa? Solusinya sebenarnya simpel sekali ya. Pertama, kamu harus menggunakan tas glove ya, dan pastikan kamu menyimpannya. Nah, ini aspek berikutnya, yaitu penyimpanan. Kamu harus menyimpannya di dalam tas glove yang tepat ya. Untungnya mayoritas brand lokal Indonesia itu sudah memberikan tas glove bersama dengan sarung tangannya ya. Ketika kamu beli, kamu tinggal menyimpannya di dalam tas glove yang tepat. Lalu pastikan kamu simpan dalam kondisi masih lembab ya. Jadi kemarin juga ada sempat tanya, "Bang, maksudnya lembab itu seperti apa?" Gampangnya gini, kalau kamu masukin tangan kamu ke dalam, kamu masih ngerasa ada dingin-dingin basah ya. Lembab seperti itulah momen yang menurut saya tepat untuk menyimpan glove ya. Tapi jadi kamu pegang dari sini, rasanya sudah kering, tapi ketika kamu simpan tangan masuk kamu ke dalam, itu rasanya masih sedikit basah. Seperti demikian. Itu kondisi paling ideal untuk menyimpan glove ya. Nah, kamu simpan di dalam tas, lalu jika kamu mau main, katakanlah mungkin weekend depan kamu udah mau main gitu ya, itu silakan aja digantung ya, seperti saya juga hobinya ngegantung glove di kamar saya. Tapi kalau misalnya sobat kiper mungkin misalnya, oh ini bulan puasa, nah terus habis itu 1 bulan saya bakal absen main, atau saya dinas keluar kota, saya bakal 1,5 bulan absen main. Glove tersebut simpanlah di tempat yang gelap. Kenapa? Lagi-lagi sinar itu
efeknya bisa dua, ya. Bisa membuat jadi lebih kering dan juga sekaligus bisa merusak kualitas lateksnya sendiri, degradasi UV ya, sama seperti plastik sebenarnya. Nah, itu jadi perlu disimpan di tempat yang gelap untuk menghindari sinar, baik sinar matahari maupun sinar lampu ya. Lalu kalau biasanya kita simpan di tempat yang gelap, itu biasanya tempatnya juga tertutup. Itu membantu untuk mencegah kelembaban keluar lebih cepat ya. Jadi fungsi tas yang terutama itu adalah untuk menjaga kelembaban glove juga ya. Jadi kalau saya simpan di dalam tas golf, saya simpan di tempat gelap, dan tentu saya tempat gelap itu artinya di dalam satu kotak lagi, itu pasti kelembaban dan kadar kelembaban di dalam kotak golf itu lebih terjaga lagi ya. Kalau sobat kiper bakal main untuk minggu depannya, sebenarnya saya tidak menyarankan itu. Kenapa? Bikin repot aja ya. Dalam artian digantung aja pun tidak ada masalah ya. Apalagi kalau sobat kiper cuma punya glove 1 atau 2, yang artinya gampang sekali untuk merawat dan mengecek satu persatu ya. Tapi jika sobat kiper punya glove sebanyak saya ya, yang saya mengkoleksi banyak glove, dan habis itu saya nggak mungkin bisa ngecek satu persatu ya. Jadi sama seperti glove Kalsi Illustro Ultima saya, itu sudah saya pensiunkan dan saya simpan di dalam tas glove dan saya taruh di kotak yang gelap seperti yang tadi saya sebutkan di situ di dalam gudang saya ya. Itu akan membantu untuk mencegah jangan sampai kasus di mana lateks itu lengket seperti ini dan nggak bisa dilepas itu terjadi ya. Karena kalau kamu lepas gini, lateksnya tentu saja bisa rusak juga ya. Oke, saya rasa itu saja isi dari video saya hari ini untuk yang merawat glove ya. Semoga membantu. Jadi kalau saya review, saya ulangi semuanya ya. Merawat glove itu dimulai dari ketika kita membeli ya. Ketika kita membeli, kita lakukan pre-washing. Setelah pre-washing tentu saja kita ada keringkan, dan setelah dikeringkan kita pakai main. Nah, setelah kita pakai main, kita harus membersihkannya lagi dan kita jemur dan simpan ya. Jadi step by stepnya itu seperti itu ya. Udah saya jelaskan semuanya. Semoga membantu buat sobat kiper, apalagi untuk sobat kiper yang sudah membeli glove baru ketika lebaran ya. Nah, ini karena masih suasana lebaran, sekali lagi saya dan segenap kru review barang kiper, saya dan istri ya, mengucapkan selamat lebaran dan Idul Fitri kepada sobat kiper semua ya. Mohon maaf lahir dan batin. Salam olahraga, sampai jumpa.